Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Untuk kali ini kita akan belajar cara untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ada dua cara yang akan kita pelajari kali ini. Silakan kalian simak baik-baik dan jangan di-skip supaya tidak ada materi yang terlewatkan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil terlebih dahulu. Perhatikan di sini soalnya, yaitu 2/3, 10/12, 3/4. Kita akan urutkan pecahan ini dari yang terkecil hingga yang terbesar dan juga sebaliknya nanti ya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Perhatikan soalnya, penyebut ketiga pecahan tersebut berbeda. Di sini penyebutnya 3, kemudian kedua 12, dan yang ketiga adalah 4. Cara pertama yang akan kita gunakan yaitu dengan mencari KPK dari ketiga pecahan tersebut. Maka kita akan mencari KPK dari 3, 4, dan juga 12. KPK itu artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari kelipatan 3, 4, dan 12. Kita mulai dari yang pertama yaitu kelipatan 3. Kelipatan 3 artinya berarti penjumlahan 3 ya secara berulang. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Selanjutnya 9 ditambah 3 sama dengan 12. Dan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Kita berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Sekarang kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti penjumlahan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, sekarang kalian perhatikan ketiga angka tersebut ada angka yang sama. Di sini ada yang sama, yaitu angka 12. Maka kita sudah menemukan KPK-nya atau kelipatannya ya. KPK-nya adalah 12. Maka kita tuliskan di sini satu persatu, yaitu 2/3, 10/12, dan 3/4. Ketiga pecahan ini penyebutnya akan kita ubah semuanya menjadi per 12 karena di sini KPK-nya adalah 12. Kita ubah dari yang 2/3, ini 3-nya menjadi per 12. Di sini sudah 12 berarti tetap saja per 12. Kemudian yang ini 3/4, per 4-nya kita ubah menjadi per 12. Sekarang kalian perhatikan. Penyebut ketiga pecahan tersebut sudah sama, yaitu 12. Sekarang kita akan cari bagian pembilang atau bagian atasnya. Caranya adalah, perhatikan kita bagi dari penyebut ke penyebut. 12 dibagi 3 dikali 2. Oke, sudah ya. Kita hitung. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Atau kalian bisa lihat di sini. 12 dibagi 3, berarti dari 12-nya dihitung. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini 12, berarti per 12. Yang kedua, kita masuk ke sini, berarti dari bawah ke bawah dulu, penyebut ke penyebut. 12 dibagi 12 dikali 10. Kita hitung. 12 dibagi 12 sama dengan 1, di sini juga 1 ya. Kemudian 1 dikali 10 sama dengan 10, bawahnya juga per 12. Yang terakhir 12 dibagi 4 dikali 3. Kita hitung 12 dibagi 4 sama dengan 3, atau kalian bisa hitung di sini 12 dibagi 4, 1, 2, 3 ya. Kemudian kita kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9. Bawahnya juga sama per 12. Perhatikan sekarang sudah berubah. Di sini menjadi 8/12, kemudian 10/12, dan ini 9/12. Kita akan mulai urutkan yang pertama yaitu urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 12, yang kita urutkan dari pembilangnya saja kita lihat angka yang paling kecil. Karena di sini urutan dari yang terkecil.
Yang paling kecil antara 8, 10, dan 9 adalah 8 ya. Maka yang paling kecil itu 8 per 12. Tetapi yang kita tuliskan bukan ininya, tapi angka yang di depan ini. Karena di sini soalnya 2 per 3, 10 per 12, 3 per 4 yang kita urutkan ini. Oke? Nah, di sini 2 per 3, berarti yang pertama adalah 2 per 3. Kemudian selanjutnya, 8 sudah. Antara 9 dan 10 yang kecil adalah 9 ya. Berarti di sini yang diurutkan ini, yang depan. Perhatikan, ingat yang depan ya. 3 per 4. Yang terakhir berarti adalah 10 per 12. Nah, di depan juga 10 per 12. Maka urutan dari yang terkecil ke terbesar adalah 2 per 3, 3 per 4, dan 10 per 12. Sekarang kita akan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini tinggal dibalik saja ya. Dibalik berarti dimulai dari 10 per 12, kemudian 3 per 4, dan 2 per 3. Atau kalian kalau tidak yakin lihat dari sininya, berarti yang paling besar di sini 10 per 12. 10 per 12 sama. Kemudian 10 selanjutnya 9. 9 per 12. 9 per 12 itu 3 per 4. Ini ya, berarti benar 3 per 4. Dan yang terakhir 8 per 12 yaitu 2 per 3. Oke, sama ya. Nah, inilah cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Perhatikan soalnya, yaitu 3 per 4, 4 per 5, dan 1 per 2. Di sini juga penyebutnya berbeda. Untuk cara yang kedua adalah kita akan mengubah setiap pecahan ini ke dalam bentuk desimal. Desimal itu artinya adalah bilangan yang berkoma ya. Maka kita akan ubah ini. Ini 3 per 4 sama artinya dengan 3 dibagi 4. Ini pula demikian 4 per 5 itu artinya sama dengan 4 dibagi 5 dan ini juga 1 dibagi 2. Caranya adalah kita menggunakan pembagian bersusun. 3 per 4 berarti 3 dibagi 4. Letakkan 3 di dalamnya dan 4 di luar. Kita bagi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 ini tidak cukup ya, karena 3-nya lebih kecil. Maka jika tidak bisa dibagi, kita tambahkan di belakangnya 0, kemudian di atas 0 dan juga koma. Sekarang kita bagi. 30 dibagi 4. Kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30, ataupun yang hasilnya 30 kalau ada, tetapi tidak boleh lebih dari 30 ya. Nah, kita cari perkalian 4, yaitu 4 dikali 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita letakkan di atas 7-nya. Kalau kita tulis 4 dikali 8 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena kalau 8 dikali 4 itu hasilnya adalah 32 ya. 32 sudah melebihi 30, maka tidak bisa. Yang kita cari adalah yang kurang dari atau juga pas boleh ya. Nah, kita lanjutkan. Kita kalikan 7 dikali 4 sama dengan 28. Letakkan di bawah 30. Sekarang kita kurangkan. 0 dikurang 8 tidak bisa. Maka kita pinjam ke 3. 3-nya menjadi 2. Dan ini menjadi 10. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Di sini sudah 2. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tidak usah dituliskan karena di depan ya. Sekarang kita bagi kembali. 2 dibagi 4. 2-nya lebih kecil, berarti tidak bisa 2 dibagi 4. Ingat, jika tidak bisa langsung tambahkan di belakangnya 0. Oke, sekarang menjadi 20. Tapi di atas tidak perlu ditambahkan 0 lagi ataupun koma ya. Jadi sudah begini saja 20. Kita bagi 20 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang hasilnya 20 ataupun mendekati 20. Yaitu 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5, 20. Kita tuliskan di belakang 7 yaitu 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita tulis di bawahnya, kita kurangkan. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka 3 per 4 jika diubah ke desimal hasilnya menjadi 0,75. Kita tuliskan di sini 0,75. Selanjutnya yang kedua yaitu 4 per 5. Kita akan bagi 4 per 5 berarti 4 dibagi 5, 4-nya di dalam, 5-nya di luar. Kita bagi.
4 dibagi 5, tidak cukup, berarti tambahkan 0, kemudian di atas 0 dan koma. 40 dibagi 5, perkalian 5 yang hasilnya mendekati 40 ataupun yang hasilnya 40, yaitu 8. Di sini 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Kurangkan 40 dikurang 40 sama dengan 0. Berarti 4 per 5 ini hasilnya adalah 0,8. Yang terakhir, perhatikan 1 per 2, berarti 1 dibagi 2. Kita tuliskan satunya di dalam, 2-nya di luar. Kita bagi, 1 dibagi 2 tidak cukup, maka tambahkan 0 di belakang, di atas 0 dan koma. 10 dibagi 2. Ini bisa 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita kurangkan 10 dikurang 10 hasilnya 0. Maka 1 per 2 ini sama dengan 0,5. Sudah selesai, kita ubah semuanya menjadi bentuk desimal. Sekarang kita akan urutkan yang pertama dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kita perhatikan angka-angkanya 0,75, 0,8, 0,5. Angka yang paling kecil di sini adalah 0,5. Yang dituliskan bukan 0,5, tetapi yang bagian depannya, yaitu 1 per 2. Selanjutnya yang ini kita pilih, 0,8 dan 0,75. Yang paling kecil yang mana? Kalian pasti berpikir yang paling kecil adalah 0,8 ya. Nah ini salah, bukan 0,8. Yang lebih kecil adalah 0,75. Jadi kita melihatnya satu angka di belakang koma, ini 0,7. Sedangkan ini 0,8. Karena kita membaca ini bukan 0,75, tetapi 0,75. Ya, kalau ini dibaca 0,8. Di belakang ini ada angka 0, jadi ya seibaratnya kita tambahkan 0 juga tidak masalah. Tapi bilangan koma, kalau di belakangnya 0 itu kita hilangkan ya. Nah, antara kedua ini berarti yang lebih kecil adalah 0,75, yaitu 3 per 4. Di sini berarti 3 per 4. Nah, yang terakhir adalah 0,8. Yang dituliskan adalah 4 per 5. Maka urutannya adalah urutan terkecil, yaitu 1 per 2, 3 per 4, dan 4 per 5. Sekarang kita akan urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang paling besar berarti ini tinggal dibalik saja, yaitu 4 per 5, 3 per 4, dan yang terakhir adalah 1 per 2. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Ada dua cara yang sudah kita pelajari, kalian bisa pilih yang mana menurut kalian lebih mudah untuk kalian terapkan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.